Sampurasun Rahayu. Saudara-saudara sebangsa tanah dan air di bumi yang sama, semoga kita semua selalu dalam keadaan berbahagia. Kali ini saya sedang berada di salah sebuah wilayah tersembunyi, kampung adat Miduana yang berlokasi di Naringgul, Cianjur. Kali ini kita akan coba mengulas bagaimana penemuan-penemuan pada diri kita, pada kehidupan kita bisa kita lakukan. Mulainya tentu ya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, apalagi dari kehidupan orang lain. Karena satu-satunya yang sangat mungkin niscaya bisa kita mengerti adalah apa yang berhubungan dengan kedirian kita sendiri. Mau bagaimanapun kita berusaha mengerti apa yang terjadi di luar diri kita tentang orang lain, itu tetap saja ada biasnya, karena kita tidak melakukan, tidak mengalami, dan tidak merasakan. Tapi kalau yang kita alami, kita lakukan, kita rasakan, itu kemungkinan besar sahih. Kita tahu apa maksud dan maknanya. Tuhan memberikan itu untuk kita. Nah, yang akan kita kaji sekarang adalah bagaimana semua orang, semua manusia yang pernah hadir di muka bumi itu bicara soal yang sama, yaitu tentang jiwa, soulmate, kejiwaan, nafs, dan banyak lagi yang lain. Istilah yang digunakan untuk mengungkapkan dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai jiwa. Nanti pembahasan tentang ini bisa merembet kemana-mana, tapi saya akan membatasinya untuk sampai di batas-batas terdekat supaya dulu-dulu sekalian tidak bingung untuk mengenali dan bagaimana kemudian menerapkannya di dalam kehidupan keseharian. Pertama yang jadi pertanyaannya adalah, dan ini tentu pertanyaan semua orang, jika betul kita ini memiliki jiwa, tentu kita bisa membuktikan atau memindai di mana jiwa diletakkan oleh Gusti Numa Kersa Nukawasa di dalam tubuh kita. Pasti Anda pernah bertanya itu kan? Dan semua orang juga pasti pernah bertanya, di mana akal, di mana nafsu, di mana rasa. Nah, sekarang kita akan mengupas di mana jiwa itu berada. Kita akan menggalinya lewat khasanah, kebudayaan luhur dari negeri matahari ini. Berdasar ajar Pikuku Sunda, jiwa itu berada di dalam bahasanya ya, sajroning sumsum saluaren kulit. Dalam bahasa aslinya begitu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, itu adalah jiwa berada di dalam sumsum, di luar kulit. Nah, itu membingungkan, Mas. Membingungkan karena ya bagaimana ceritanya jiwa ada di dalam tapi sekaligus di luar. Mungkin untuk pertama kali ketika mendengarnya Anda mengalami gegar, karena itu dua kondisi yang kontradiktif ya, bertolak belakang. Saat yang sama di dalam, saat yang sama di luar. Ini kita lanjutkan. Jadi jiwa itu ada di wilayah
paling dalam. Karena sumsum itu ya, kita tahu sumsum ya, bagi yang suka sama sumsum, dia di dalam itu kan memberi kekuatan, menumbuhkan kekuatan. Dia menyuplai energi pada tubuh kita, sehingga ketika jiwa kita ini mengalami goncangan, gegar, atau terbentur oleh keadaan dan kenyataan dalam kehidupan kita, tubuh ini ikut terpengaruh. Begitu kan? Kawan-kawan yang mengalami itu pasti paham yang saya maksud. Tubuhnya jadi lemah, tak berdaya, nggak mau ngapa-ngapain, serba salah tingkah. Tuh, karena dia berpengaruh ke tubuh, sebab dia ada di sumsum. Lantas bagaimana kok dia bisa di saluran kulit, di luar kulit? Di luar kulit tapi kan bukan nempel di kulit. Nah itu bahasanya gitu, saluran, di luar kulit. Artinya jiwa ini berarti tumbuh, membesar, melebihi tubuh kita. Itu kenapa ada istilah orang berjiwa besar, ada istilah pancaran jiwa. Jadi dari dalam sumsum dia tumbuh dan memancar. Tentu bentuknya batin ya, tidak kasat mata. Jangan dibayangkan membesar terus kemudian kita jadi raksasa. Bukan tubuhnya tapi sisi batiniahnya kita. Karena manusia ini kan terdiri dari dua dimensi ya, sisi jasadnya, sisi batinnya. Nah, si jiwa tadi itu masuk di kategori sisi batin, sehingga dia tidak bisa dicandra, tidak bisa disawang pakai indera penglihatan, tapi dia bisa dirasakan karena dia terus tumbuh. Nah, bagi orang-orang yang mengalami pertumbuhan jiwa yang baik dengan orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan jiwa yang baik, satu identifikasi penanda termudahnya itu di tubuhnya dalam banyak hal ya, kulit, mata, dan lain-lain. Secara kasat gitu, wajah orang yang jiwanya tumbuh itu memancarkan aura tertentu. Kalau di film-film anime, di Naruto misalnya, itu ada bahasanya cakra ya, warnanya merah, biru, putih. Itu kita nanti bahas yang lain lagi kalau soal warna. Ada hitam, putih, kuning, merah kalau di negeri kita ya. Nah, kita kembali ke soal jiwa tadi. Jiwa yang mengalami pertumbuhan itu karena apa? Dan kenapa ada jiwa yang tidak tumbuh? Artinya mengalami kemandegan, stagnan. Itu nanti kita akan gali satu-satu. Jiwa yang mengalami pertumbuhan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dia kan berada di dalam sumsumnya. Berarti faktor pertama, jiwa yang mengalami pertumbuhan adalah jiwa yang diasup oleh makanan yang baik. Apa itu makanan yang baik ya? Bukan makanan yang dicuri, bukan makanan yang dikais dari perbuatan tercela, paham kara, nista, ya merampok, korupsi. Mestinya sih begitu ya, banyak lagi yang lain. Kalau pakai bahasa Islamnya mah, apa yang kita tanam itu yang kita makan. Ditanam tuh bisa ditandur, bisa kita upayakan sendiri gitu. Bukan terus kemudian semua harus jadi petani, enggak. Jadi bagi yang senang bertani, bertanilah. Bagi yang senang bekerja dengan cara lain, silahkan. Tapi itu maksudnya apa yang kau tuai, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Gitu. Jadi makan dari apa yang kita usahakan sendiri dan makanan yang baik atau makanan yang sehat. Kalau berdasar ajaran kuno manusia, dimanapun ya, nggak cuma di masyarakat adat atau masyarakat layak di Nusantara, itu mereka menghindari makanan kemasan, minuman kemasan, makanan yang diolah dari tangannya sendiri,
Dia beli sendiri, dia cari sendiri, dia olah sendiri, dia makan sendiri, dia bumbui sendiri. Itu kan nanti ketika mengolahnya ada ritual, berdoa, berharap, memujinya, gitu ya, memuji si makanan. Karena si makanan ini juga makhluk hidup. Sebab kalau dia tidak hidup, dia tidak punya rasa dan kita tidak bisa menikmati rasanya itu. Itu yang pertama ya dari makanan. Yang kedua berarti kan karena sudah makan berarti pola makan itu ya. Kedua berarti pola hidup. Pola hidup kita bagaimana dalam keseharian itu berpengaruh pada pertumbuhan jiwa. Bagi yang pola hidupnya kacau, tidak beraturan dalam hal ini, tidur sesuka-sukanya, bangun sesuka-sukanya, bekerja sesuka-sukanya. Dari situ aja sudah bisa dibayangkan kayak apa itu kira-kira diri kita dalam keseharian. Itu sumber pola pikir. Orang yang pikirannya berantakan, kacau balau gitu ya, itu jelas di dalam jiwanya terjadi kekacauan juga. Cara kita bicara pun itu juga berpengaruh pada pertumbuhan jiwa kita. Silakan Anda buktikan satu hari isinya mengeluh semua. Silakan buktikan mengeluh saja setiap hari, nanti Anda akan tahu apa yang akan terjadi pada jiwa. Tapi buktikan satu hari juga seluruh yang kita rasakan, syukuri bahwa itu adalah anugerah terbaik dan itu hanya satu-satunya untuk kita, bukan untuk orang lain, yang diberikan oleh Gusti Agung kepada diri kita sendiri. Nanti si jiwa kita mengalami pertumbuhan yang juga Anda bisa rasakan. Jadi kalau dia bisa tumbuh, dia bisa tidak tumbuh atau gagal tumbuh, stunting gitu ya. Nah berarti kebalikan dari apa yang tadi saya sampaikan. Apapun yang terjadi, ya karena itu kebalikan dari cara dia tumbuh, si jiwanya menjadi bantet. Makanya banyak orang yang kemudian jadi pecundang, rusak dirinya sendiri, bahkan kemudian menjadi rusak kehidupan di masyarakat. Bahkan dia sendiri juga tidak sadar kalau jiwanya sudah bantet atau tidak berkembang itu kemudian menyebabkan banyak kerusakan di sekitar. Dari situ kita bisa meneruskan kajiannya jadi begini. Kan ada istilah menjiwai pekerjaan, menjiwai apa yang kita senangi, hobi, bakat. Biasanya banyak orang tuh bekerja sesuai bakatnya. Kalau memang tidak berbakat menjadi petani, itu mau berupaya kayak gimana pun ya gagal aja. Karena memang bukan menjadi petani kehidupannya, hidupnya. Itu kita perlu mengenali jiwa kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita ketahui. Kan tidak semua hal harus kita ketahui, tidak semua pekerjaan harus kita lakukan. Kita harus menentukan pekerjaan apa yang kira-kira pas untuk kita. Itu berdasar pengenalan kita pada jiwa, sehingga ketika kita melakukannya mudah bagi kita menjiwai pekerjaan itu, sehingga tidak ada lagi kebosanan, bahkan iri hati melihat orang lain kok sama bekerjanya, yang berhasil dia. Itu besar kemungkinan Anda tidak cocok bekerja di situ. Carilah pekerjaan lain yang kau senangi, yang kau suka. Ada kan orang yang tidak ngapa-ngapain di luar sana, tapi di rumah dia ngelukis, terjual ratusan juta, miliaran. Sementara ada orang di luar sana berkeliaran di luar rumah, dapat uangnya tidak sebanyak orang yang diam di rumah itu. Ini berarti orang itu sadar betul potensinya ada di mana dan dia jiwai. Maka ketika dia melukis, lukisannya itu seperti hidup. Ada juga orang yang hanya bisa memasak. Dia sadar betul potensinya dimasak, dia jadi chef. Nah itu nanti kembangin sendiri aja, nggak perlu kita lanjutkan. Kita cuma mau kasih ingat dulu sekalian, ketika kau sudah mulai bisa mengenali gejolak jiwamu, maka kau akan mudah menjiwai apa yang menjadi pelaku
yang digariskan Tuhan dalam kehidupan. Begitu. Lantas sebenarnya apa sih kecenderungan jiwa itu? Nah, kan gitu pertanyaan kita ya. Apakah jiwa ini selalu akan membawa kita pada kegalauan? Bukan jiwanya yang salah, kita yang dianugerahi kehidupan ini yang salah olah jiwanya sendiri. Karena jiwa itu kan awalnya lebih tua dari tubuh kita kan. Tubuh kita ini kan kita pinjam dari bumi. Mungkin pernah dipakai oleh orang sebelumnya, yang kemudian tersusun menjadi tubuh kita. Maka kita sering tiba-tiba teringat sesuatu yang nggak pernah kita alami, nggak pernah kita lakukan, nggak pernah kita rasakan di masa lalu. Itu karena tubuh kita pinjam dari orang-orang terdahulu. Nah, si jiwa ini lebih tua usianya dibanding tubuh kita. Dalam bahasanya dia melinggih ke dalam tubuh kita. Setelah kita dilahirkan, si jiwanya turut serta dan dia tumbuh bersama kita. Ada orang yang badannya besar atau kelihatan tua tapi kekanak-kanaan. Ada orang yang masih kecil tapi tua jiwanya. Itu berarti sejak kecil tuh anak tumbuh dalam proses yang baik dan benar. Nah, kita kembali ke soal kecenderungan jiwa tadi, itu puncaknya kemana? Ketika dia tumbuh membesar seperti cahaya yang terus memancar, Anda bayangkan bohlam di rumah gitu ya. Ketika kita nyalakan, kan si bohlamnya itu di dalam ya. Kalau lapisan luarnya itu kan kacanya ya, bohlamnya kan yang di dalam. Dia kan di situ, tapi cahayanya kemana-mana. Itu jiwa yang memancar tuh, memengaruhi banyak hal, memengaruhi banyak orang. Nah, kecenderungan jiwa tadi itu seperti bahasa dalam agama Islam, itu yang disebut sebagai mutmainnah atau ketenangan atau tenang. Jadi orang yang melatih jiwanya, meramuti pertumbuhan jiwanya, dia akan mengalami ketenangan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan redaksinya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai, duhai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini, mari pulang dengan keridoan, ridho sama ridho. Aku ridho, kamu ridho gitu. Aku rela, kamu rela. Aku ikhlas, kamu ikhlas. Jadi orang-orang yang bisa kembali pulang ke hadirat ilahi Rabbi adalah orang-orang yang tenang. Karena kalau ayat itu kita teruskan ya, pulangnya ke rumahku, kata Allah, dan itulah surga. Itu menarik kalau kita kupas, tapi nanti nggak sekarang. Kan disebutnya jannati, bukan jannatul ma'wa, bukan jannatul firdaus, bukan jannatul aden. Ada lebih 8 jenis surga yang disebut dalam Al-Quran berdasar penamaannya, karena dalam bahasa Arab kalau sudah disebut nama berarti itu spesifik atau khusus. Kalau disebut jannah saja itu berarti surga atau taman atau kebun yang indah. Tapi kalau sudah ada namanya berarti itu berbeda. Seperti ada kampung Naringgul, ada kampung Nanggewer, ada kampung macam-macam. Nah itu berarti kalau jannati berarti kan surgaku, kata Allah. Surgaku ya bukan surga yang lain. Gitu. Jadi kalau mengerti maksud arah kemana ayat ini, mestinya kita mengupayakan diri untuk bagaimana sih supaya jiwa kita ini tenang, supaya ketika kita pulang kita tidak lagi khawatir apa yang kita tinggalkan di dalam kehidupan ini tersia-siakan. Karena mau dipikirkan bagaimanapun, kalau sudah waktunya pamit, terus apa yang bisa kita lakukan? Kan juga ada tuh pelajaran tentang bagaimana cara pamit yang baik. Ketika sudah pulang ya, kalau tidak tenang, ya seperti yang sudah kita lihat dalam kehidupan kita keseharian. Bagi yang pernah melihat orang sakratul maut, ya, nggak perlu kita ceritakan di sini.
Anda bisa mengerti maksud saya kalau untuk menjadi tenang kita butuh belajar mengenali jiwa kita, belajar menumbuhkannya dengan laku lampah, pola pikir yang baik, ucapan yang baik, merasakan yang baik dan benar, dan hiduplah dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh leluhur kita, para nabi, orang-orang bijak lestari, ya. Mereka itu dapat dari Tuhan yang sama, yang juga kita sembah sekarang. Di ajaran luhur itu memberi kita peluang, memberi kita kesempatan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dengan jiwa yang tenang. Sampai di situ saya kira cukup sekian. Semoga membantu pun tidak banyak, karena terlalu banyak bicara nanti saya malah ngalur ngidul kemana-mana. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Semoga tidak menyinggung perasaan dulur-dulur sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa berbahagia. Sampurasun, Kung Ahung Rahayu. Berbicara di situ. Benar. Kalau kita ingat sama belajaran Islam yang baik, adab yang pertama, berarti yang pertama kita adalah Islam. Nah, kalau kita yang penyempurna, mengapa kita bentrok sama yang Kristen? Ayah nu salah. Sama yang lain, kita harus bisa menaungi. Kayak macam ini lah. Orang yang suka mandi kembang, Oh. itu kan kita tergantung melihat ya dari mana sudut pandangnya, dari mana kita gitu ya. Ya orang yang yang kembang itu mesti tumbuhan itu makan adalah unsur logam. Yang paling tinggi ada dalam bunga. Nah gitu, ada logam A, B, C, D, ada kuningan, tembaga, baca baca. Bila mana dalam tubuh kita kurang aktif, gitu, kurang aktif, sakit, dibanding itu, aktif lagi. Kenapa kita yang takutnya?